Ya jelasin, wanita tangguh itu kayak apa? Wanita tangguh adalah wanita yang pantang menyerah walaupun ada badai, hujan, menghalang pasti harus tetap melaju dengan tujuannya dan tidak butuh pegangan siapapun. Oke, wanita tangguh adalah wanita yang tidak bergantung pada pria siapapun. Iya, Tegas. betul, betul Pak. Saya hidup wanita tangguh. Jelasin dong. Wanita tangguh adalah wanita yang tidak akan terperdaya oleh laki-laki buaya. Wah, setuju. Saya setuju banget, Pak. Karena lelaki zaman sekarang itu tidak ada yang bisa dipercaya, Pak. Jadi kita wanita harus bisa berdiri sendiri, Pak. Laki-laki zaman sekarang tidak ada yang bisa dipercaya. Siapa yang mau nyanggah laki-laki? Ayo. Ada laki-laki yang mau nyanggah enggak? Sini kamu, sini. Tadi ada yang tuh, yang cowok. Oke. Kamu ini kan mahasiswa. Bantah tesis dia. Laki-laki sekarang tidak ada yang bisa dipercaya. Apa yang akan kau jawab? Menurut saya itu... Jangan menurut saya, lawan dia. Oke. Jadi pada dasarnya kita nggak boleh menggeneralisir sesuatu. Enggak, langsung ngomong ke dia. Kita nggak boleh menggeneralisir sesuatu. Kita nggak boleh menyamaratakan hanya karena Siapa satu atau cewek dua yang orang melawan saja, satu lagi? teman-teman. Cowoknya 2. Cewek, nih cowoknya 2. teman-teman, bantu Ayo saya di debatin sini. dong. Ayo Ayo debatin. sini kamu. Bantu saya di Ayo sini. debatin. Udah satu. Hei, cewek, kamu cewek. cowok. Aduh. Cewek. Kebetulan saya di sini wanita. Oke, 1 lawan 1. Oke, nah kamu kata dia, wanita yang tangguh, ini tesis saya. Wanita yang tangguh adalah wanita yang tidak memerlukan, tidak bergantung pada siapapun, termasuk pada laki-laki buaya. Oh. Hidup wanita. Oh. Kata dia, laki-laki sekarang tidak bisa dipercaya. Hidup pria! Tar dulu, lu jawab. Kamu jawab dong. Pada dasarnya kita semua itu manusia dan itu pasti berbeda-beda. Jadi kita nggak bisa nyamain semuanya. Hanya karena kamu menemukan laki buaya itu bukan berarti semua laki-laki di dunia ini buaya. Gitu. Kamu tesisnya bukan begitu. Setuju. Ya kan? Kau katakan bahwa laki-laki tidak bisa dipercaya. Aku juga katakan sulit menjadi wanita yang bisa aku percaya. Itu Pak, itu dia loh. Kamu ngomong. Ayo, Apa, sama Pak? wanita. Sok ngomong. Oh, tentang yang tadi Pak. Kamu percaya nggak sama wanita sekarang? Aduh, wanita ya Pak. Kamu percaya nggak pada kesetiaan seorang wanita? Aduh. Kalau misalkan tadi ya, kata dia semua pria itu sama aja. Semua pria itu buaya. Kalian yang pria mau disebut begitu. Aduh. Jangan mau direndahkan martabat kita Ntar sebagai dulu, pria. demokrasi. Oh iya. Kamu ngomongnya agak jelas. Oh iya, sorry. Aku nggak mudeng gitu. Maaf, Pak. Tenang. Sebentar. Kamu itu, sebentar dulu aku nanya sama kamu. Kamu itu wanita laki-laki yang suka menyakiti atau laki-laki yang disakiti? Kalau lihat dari wajahnya kamu laki-laki suka nyakitin. Ralat, saya tidak pernah berpacaran Pak ya. Oh, tidak percaya. Saya tidak pernah berpacaran. Saya tidak pernah yang namanya ya berhubungan dengan seorang wanita. Tapi saya punya banyak teman yang mana teman saya ya sering curhat gitu ya Pak. Tentang mengutarakan bahwasanya berhubungan itu sangat rumit. Bahwasanya Teman kamu laki-laki? ya, Teman kamu laki-laki? ya yang sering Suka curhat? Ya. Tentang wanita? Iya. Wah, laki-laki lemah. Aduh. Gini Pak, laki-laki itu Laki-laki emang kuat harus itu. kuat. Laki-laki tuh nggak boleh curhat gara-gara wanita. Gini Pak, laki-laki juga manusia Laki-laki Pak. itu harus bangkit karena ditinggalkan wanita.
Tapi laki-laki juga manusia, Pak. Oke. Kamu sering dicurhatin sama temen kamu. Iya. Dia itu sering curhat kecewa terhadap pacarnya. Iya. Terus? Lebih sering dipermainkan perasaannya, Pak. Oh, jadi Ya. laki-laki sering dipermainkan perasaannya. Berarti laki-lakinya bukan pemain. Ya. Oke. Tapi ralat ya, mungkin itu cuma terjadi ke teman saya aja ya Pak. Untuk masalah yang laki-laki dipermainkan. Tapi mungkin saya juga percaya banyak wanita-wanita di luar sana yang dipermainkan sama laki-laki. Tapi tidak semua laki-laki seperti itu Pak. Tidak semua perempuan juga seperti itu. Jadi itu tergantung kepada pribadinya masing-masing. Kamu laki-laki setia apa laki-laki tidak setia? Insya Allah kalau saya dapat satu wanita ya Pak, saya bakal seriusin sampai nikah Pak. Oh. Aku begitu mencintai, maka aku akan menikahi. Itu. Iya Pak, seperti itu. Kalau aku sebagai politisi, janji pada rakyat pasti aku tepati. Ya. Tapi janji pada wanita belum tentu aku tepati. Oke, enggak. Kamu ngomong. Kamu bener nggak laki-laki nggak bisa dipercaya sekarang? Tidak. Menurut saya, perlahan laki-laki mungkin awalnya akan romantis, tapi perlahan laki-laki akan berubah. Laki-laki akan berubah pada waktunya. Jadi laki-laki itu awalnya romantis. Ya, kemudian perlahan. Seiring dengan waktu, maka seluruhnya akan berubah. Iya, banyak kasus-kasus selebgram atau tiktokers seperti Afifah Riyad yang awalnya itu laki-lakinya suami sangat romantis, namun ujungnya dia mendapatkan KDRT. Ria Ricis juga awalnya Teuku Ryan itu dia sangat romantis, namun ternyata punya isu lain di belakang kamera. Oke, tapi juga perempuan juga banyak awalnya romantis, ujungnya pergi. Tapi ada satu tesis tentang laki-laki dan perempuan. Laki-laki dengan 1000 cara mendapatkan seorang wanita untuk satu tujuan. Iya Pak. Perempuan mendapatkan laki-laki dengan satu cara untuk 1000 tujuan. Iya. Mantap Pak. Paham. Kamu jawab sama dia dong. Apa Pak? Kamu sama dia Gimana Pak? ngomong. Ngomong apa? Laki-laki itu awalnya romantis, tapi lama-lama dia berkhianat. Waduh. Sama dia. Oh ngomong kayak tadi Pak. Bukan, menurut kamu gimana? Oh yang awalnya romantis, Ah, tapi jadi berkhianat. ah. Itu mah emang udah punya cadangan aja sih Pak ya. Kalau misalkan laki-laki yang benar-benar menyukai kalian, para wanita, dia pasti mengutamakan kepentingan pribadi kalian. Seperti meluangkan waktunya atau menjadi pribadi yang lebih baik untuk si wanitanya. Untuk bisa menjadi pendamping yang sangat cocok bagi wanita. Seperti itu Pak. Itu yang benar-benar laki-laki Pak. Kalau misalkan ya laki-laki awalnya love bombing kalau kata sekarang ya. Kalau bukan maaf saya nggak tahu. Aduh. Untuk sekarang laki-laki yang seperti itu tidak pantas disebut sebagai laki-laki Pak. Oh. Ya. Anda berbicara seperti itu, apakah Anda juga seperti itu? Apa? Anda berbicara seperti itu, apakah diri Anda juga sudah mencerminkan seperti itu? Untuk itu saya belum bisa saya belum bisa membuktikan soalnya saya belum Nah itu belum membuktikan, berarti Anda hanya sekedar bicara namun hanya omong kosong aja. Oke. Bisa diterima. Kenapa saya berbicara? Saya masih belum bisa membuktikan karena saya berada di dalam hubungannya juga belum pernah. Kalau Gitu. belum membuktikan, kenapa Anda berbicara seperti itu? Sementara pengalaman aja tidak pernah ada. Oke. Apakah Anda mempunyai bukti yang lain tentang Ayo, hal bro. seperti itu, kasus seperti itu? Kalau penasaran cobain aja nih. Wes. Wih. Kalau Ya. penasaran boleh dicobain. Artinya gini deh, mau laki-laki, mau perempuan, semuanya tergantung pada dirinya masing-masing. Kalau urusan mengkhianat dan mengkhianati, pengkhianatan bisa jadi ada di laki-laki, pengkhianatan bisa jadi di perempuan. Kenapa? Karena dalam pemahaman saya, laki-laki dan perempuan itu tidak pernah ada. Iya Pak. Hah? Laki-laki dan perempuan itu tidak pernah ada. Kenapa? Karena dalam diri laki-laki juga perempuan. Dalam diri perempuan juga laki-laki. Yin, yang, feminim dan maskulin itu kan bukan bentuk fisik. Feminim dan maskulin itu adalah sifat,
karakter. Artinya ini sih memang bentuknya adalah feminim, tapi sifatnya maskulin. Ini bentuknya maskulin, sifatnya feminim. Nah, karena apa? Karena dalam diri manusia, ini kita makhluk nih, pasti punya dua sifat. Punya sifat feminim, punya sifat maskulin. Dalam pandangan kebudayaan yang saya miliki, sifat feminim itu apa sih? Sifat feminim itu adalah sifat dasar manusia yang ada dalam diri manusia yang disebut dengan hati. Maka hati itu mewakili sifat feminim. Karena hati itu adalah rasa. Karena rasa dia mengabaikan pikiran. Karena mengabaikan pikiran, dia cenderung suci. Dia cenderung murni. Makanya ibu itu kenapa doanya lebih dekat pada Tuhan? Karena ibu itu dalam dirinya lebih terdominasi oleh sifat feminim. Dia tidak mengandalkan pikiran, tapi mengandalkan hati. Pertanyaannya adalah, apakah sesuatu yang mengandalkan hati akan melahirkan kemajuan? Apakah sesuatu yang mengandalkan hati itu akan melahirkan sebuah sistem yang kuat? Sesuatu yang mengandalkan hati adalah sifat tertinggi dari manusia. Karena apa? Karena dia melahirkan intuisi. Karena dia intuisi maka dia punya kepekaan. Karena dia punya kepekaan maka dia talent yang disebut dengan indera keenam dalam manusia. Dan saya katakan secara ilmiah hari ini, apa yang menjadi keunggulan bangsa Indonesia, suku-suku yang ada di Indonesia, terutama misalnya suku Sunda, misalnya suku Jawa dan suku yang lainnya, dia hidupnya mengandalkan hati. Dari hidup mengandalkan hati itu lahirlah pengelolaan hidup dengan menggunakan hati. Karena pengelolaan hidup menggunakan hati maka cenderung efisien. Saya contoh, banyak ibu-ibu yang tidak sekolah, buta huruf. Tetapi dia mampu mengelola keuangan suaminya yang pas-pasan. Gajinya cuma 4 juta, gajinya cuma 3 juta. Dia mengandalkan hatinya, maka pengelolaan keuangannya tidak dengan pikirannya, dia dengan hatinya. Ibu-ibu masak sambal itu pakai hati. Ibu-ibu tradisional kita yang masakan tradisional itu nggak pakai pikiran, dia pakai hati. Nggak pakai sekian gram gula, sekian gram cabai, sekian gram bawang, enggak, dia ambil berdasarkan perasaannya, dia simpen, dia ambil berdasarkan perasaannya, dia simpen, dia ulek dengan hatinya. Jadilah masakan-masakan tradisi yang unggulan yang itu menjadi ciri khas kuliner Indonesia, pakai hati. Kemudian yang pakai hati itu akan apa? Melahirkan kebahagiaan. Sentuhan pakai hati itu beda. Orang berucap pakai hati itu beda. Ini kalian semua berdiri di sini, duduk di sini menjadi mahasiswa, tumbuh karena kalian hidup berdasarkan hati ibumu-nya masing-masing. Ini adalah karya-karya hati. Kalian menjadi manusia itu juga lahir dari hati, dari percintaan, lahir dari perasaan, melahirkan dengan perasaan, menyusui dengan perasaan, memberikan makan dengan perasaan. Jadi apa yang menjadi problem bagi Gen Z hari ini? Banyak mereka yang hidup orang tuanya tidak lagi menggunakan hati dalam pendidikannya. Itu. Oke, hati. Yang kedua adalah pikiran, itu mewakili kaum maskulin. Pikiran penting. Kenapa? Karena tidak semua sesuatu diukur pakai rasa, harus ada diukur pakai pikiran. Untuk apa? Memasuki standarisasi. Bagaimana standarisasi? Dita memasuki kelas dunia. Di mana dunia keukurannya harus nyata. Ada timbangannya, ada meterannya. Semuanya harus nyata. Kemudian harus dibuat dalam karya-karya ilmiah. Jurnal-jurnal internasional. Itu. Nah,
orang tua kita dulu itu kenapa karya-karyanya tidak mendunia? Karena mereka tidak ditulis. Cerita-cerita tentang rakyat yang ada di Indonesia, kenapa tidak menjadi sesuatu? Karena tidak ditulis, karena tidak ditulis hanya lahir dari pikiran dari hati ke hati, dari mulut ke mulut. Negara lain kenapa mengalami kemajuan kemudian seluruh karyanya harus dibayar karena dia pakai pikiran. Nah, tinggal persoalannya adalah Indonesia hari ini, Jawa Barat hari ini kita harus memasuki dua fase. Kita harus menggabungkan dua-duanya. Saya katakan orang Asia, orang Indonesia kekuatannya bukan di membaca. Orang Barat kekuatannya di membaca. Orang Indonesia, orang Jawa Barat, orang Jakarta, ini Jakarta sebagian, ada orang Banten. Kekuatannya bukan di membaca kemampuan dirinya. Di mendengar dan di melihat. Jadi ada orang yang hebat karena sering mendengarkan, maka teori pendidikan lama itu guru itu bercerita. Teori pendidikan lama guru itu bercerita, guru-guru ngaji itu ngajar di pesantren itu bercerita. Kita sejak kecil banyak mendapatkan cerita sehingga anak-anak yang kaya pikirannya itu lahir dari keluarga yang ibu bapaknya pandai bercerita yang masuk dalam pikiran kita. Nah, sebenarnya kekuatan orang kita itu di pendengaran. Di banyak mendengar. Makanya kita ini perlu menjadi orang yang banyak mendengar. Yang kedua melihat apa yang dilihat. Nah kemudian setelah didengar dan dilihat, kemudian apa yang dirasakan. Sehingga otodidak yang lahir menjadi karya kreatif hari ini, itu lahir dari kebiasaan mendengar dan melihat. Dan itu keunggulannya. Sehingga di kita ini banyak ahli elektronik yang tidak sekolah. Dia hanya kebiasaan mendengar dan melihat apa yang dilihat dalam lingkungannya. Dia ahli otomotif, itu berdasarkan pendengaran dan penglihatannya. Dia menjadi ahli bangunan, pendengaran perlihatannya. Dia menjadi ahli mekanikal, pendengaran dan penglihatannya. Dia menjadi ahli bisnis, mengelola perusahaan di berbagai tempat. Tidak sekolah SD, tidak tamat, banyak yang itu. Kemudian apa? Pendengaran dan penglihatannya melahirkan banyak pengalaman bagi hidupnya. Maka keberhasilan manusia itu bukan hanya sekedar berapa yang dia baca, IP-nya berapa, tapi seberapa besar dia melewati gelombang hidup yang panjang, yang dia hidupnya pasang surut, terlatih emosinya, maka lahirlah kecerdasan intelektual, kecerdasan emosional, kecerdasan spiritual atau intelektual quotient, emosional quotient dan spiritual quotient. Jadi mahasiswa yang unggul bukan hanya mahasiswa yang tinggal di perpustakaan baca buku, tetapi mahasiswa yang unggul adalah mahasiswa yang membaca, mahasiswa yang mendengar, mahasiswa yang melihat, mahasiswa yang merasakan. Maka organisasi terbesar bagi hidup Anda adalah seluruh alam semesta harus Anda lewati dalam perjalanannya. Sehingga ketika tadi bicara persoalan healing, traveling, itu sudah bisa menjadi bagian pengayaan pikiran Anda. Bisa healing gratis, bisa traveling gratis. Dengan cara apa? Penghayatan hidup didapat dari pengalaman hidup. Jadi kalau ingin sukses, perbanyaklah pengalaman. Pengalaman dilahirkan dari mau mencoba. Jadi kalau ingin orang mengerti perasaan perempuan, maka jadilah laki-laki yang sering diputuskan oleh wanitanya. Jadi kalau ingin menjadi perempuan yang berpengalaman, jadilah perempuan yang sering disakiti oleh laki-lakinya. Dari keseringan kita disakiti, maka kita akan bisa memahami apa yang menjadi kekurangan kita dan apa yang menjadi kelebihan orang lain. Mengenal hidup hanya dengan satu orang itu tidak cukup. Mengenal hidup harus dari banyak orang. Jadi tesisnya bisa jadi benar, bisa jadi salah. Karena benar dan salah itu tidak ada. Iya, yang ada itu adalah kebutuhan Gojek. Nah untuk itu apa sih yang menjadi keunggulan orang dulu, mahasiswa lama zaman angkatan saya?
menjadi keunggulannya adalah kesulitan. Zaman saya kan belum bisa ada Mbah Google. Harus baca buku, harus baca majalah, harus baca koran. Kemampuan untuk membeli bukunya terbatas. Maka mahasiswa zaman dulu itu baca buku giliran. Atau tukeran. Baca koran sampai lejet korannya, tukeran, giliran. Keterbatasan itu melahirkan apa? Kerja keras. Kerja keras apa? Dapetin buku, dapetin majalah, dapetin diktat, dan dapetin berbagai hal. Motokopi lama. Lahir apa lagi mahasiswa zaman itu? Bikin skripsi itu pakai rugos. Cover halaman luar, di rugos pakai huruf, kamu nggak ngalamin. Hurufnya ditempel satu lepasin, tempel satu lepasin, dibikin. Kemudian kalau salah ngetik pakai tip X. Berulang-ulang itu. Karena itu berulang-ulang, dibacanya berulang-ulang, apa? Melahirkan daya ingat. Memorinya kuat. Nah sekarang apa yang menjadi kelebihan mahasiswa sekarang? Akses terhadap informasi tidak mesti datang ke perpustakaan. Akses terhadap pengetahuan tidak usah beli buku. Semuanya sudah tersedia di media digital. Mudah didapatkan. Tetapi karena mudah didapatkan, mudah hilang dari pikiran. Tidak nempel. Jadi kenapa para ahli pendidikan sekarang menggeser di dunia negara-negara maju, menggeser lagi ke buku? Kenapa? Karena media digital tidak melahirkan memori yang baik dalam pikiran manusia. Media manual itu melahirkan memori yang baik dalam pikiran manusia. Itu titik lemahnya. Nah, apa kelebihan mahasiswa hari ini? Bisa mendapat dua-duanya. Bisa mendapat media digital dan bisa mendapat buku manual. Ini kelebihannya. Sehingga apa yang menjadi kelebihan mahasiswa zaman dulu? Berjalan kaki. Karena jalan kaki badannya sehat, etosnya tinggi. Apa yang menjadi kelebihan mahasiswa sekarang? Tidak usah berjalan kaki. Dia bisa naik motor, dia bisa naik mobil, atau mendapatkan sesuatu tidak mesti berjalan. Sekarang sudah semuanya serba digital. Makanan bisa diantar, pesanan baju bisa diantar, pacar juga bisa diantar. Tetapi apa yang menjadi titik lemah? Secara fisik mengalami penurunan kualitas hidup. Karena mengalami penurunan kualitas hidup apa? Maka dia banyak mengalami problem gangguan psikologi. Yaitu apa? Mudah stres. Karena mudah stres akhirnya apa kebutuhannya? Butuh traveling. Butuh healing. Kenapa? Karena kalau tidak traveling, tidak healing, nanti teeling. Ini problem. Sehingga ketika tadi kebutuhan saya skincare, jalan-jalan, ya iya ini mahasiswa sekarang. Kenapa? Karena mengalami kejenuhan hidup. Kenapa jenuh? Karena sesuatu mudah didapat. Sesuatu yang mudah didapat itu akan mudah jenuh. Sesuatu yang sulit didapat cenderung lebih abadi. Jadi kalau dapat pasangan itu langsung mudah didapat, cepat jenuh. Yang bagus adalah sulit didapatkan. Bila perlu tidak dapat-dapat. Sehingga penasaran seumur hidup. Nah ini, jadi ini yang menjadi orientasi. Karena ini yang menjadi orientasi apa yang harus dibangun sekarang dalam dunia kemahasiswaan sekarang adalah perbanyak pengalaman. Berbahagialah bagi mereka yang kuliahnya sambil nyari pekerjaan. Berbahagialah bagi mereka yang kuliahnya tidak dibekelin oleh ibu dan bapaknya. Berbahagia, jangan bersedih. Kenapa? Dengan Anda tidak dibekelin oleh ibu dan bapaknya, maka Anda memiliki kesempatan menjadi orang hebat.
Kenapa memiliki kesempatan menjadi orang hebat? Kenapa? Anda harus jadi orang. Yang satu harus kuliah, yang satu harus nyari makan buat sambil kuliah, yang satu harus nyari duit buat bekal kuliah. Maka cari makan untuk makan sendiri karena sambil kuliah, cari duit untuk biaya semesteran. Sesungguhnya Anda lagi diberi talent sama alam untuk menapaki hidup yang sebenarnya. Sehingga ketika lulus kuliah Anda tidak usah berlatih lagi. Anda sudah menjadi manusia yang siap melakukan apapun dan survive dimanapun. Kenapa? Terlatih selama 4 tahun. Itu. Tapi bersedihlah bagi mereka yang serba ada. Kenapa? Kesempatan untuk berlatihnya terbatas. Kesempatan untuk survive-nya terbatas. Kenapa? Serba mudah didapatkan. Serba mudah diraih. Ini. Untuk itu kenapa orang-orang yang mengalami penderitaan itu cenderung lebih sukses? Kenapa? Karena dia survive. Kenapa dia survive? Dia tidak lemah. Dia tahu potensi. Dia tahu talent yang ada dalam dirinya. Dia tahu kesempatan yang harus diambilnya kapan. Tidak ada pemain sepak bola yang sukses kalau dia tidak berlatih dalam setiap waktu. Tidak ada pemain football, bola volleyball yang sukses kalau dia tidak berlatih dalam setiap waktu. Maka penderitaan itu adalah latihan menuju kebahagiaan. Disakiti itu adalah latihan untuk menemukan cinta yang abadi. Dan hidup tidak akan bisa diraih tanpa latihan. Bapaknya orang mana tadi? Cek. Saya orang mana Pak? Orang Tasikmalaya Pak. Tasik? Ya. Wah, kuliah di dia, Jang. Oke. Ya Pak. Tinggal di mana? Sekarang di Pangkalan Jati Pak. Pondok Ngos? Labu. Kos? Ya. Berapa kos sebulan? 800-an Pak. 800. Bapakmu kerja apa? Karyawan Pak. Di? UPN. UPN. UPN Pak. UPN? Ya di sini. Di sini? Ya. Oh, jadi tinggal dong sama bapak kamu? Ya. Oh, serumah? Ya sekontrakan Pak. Oh, sekontrakan? Ya. Ibunya di sana di Tasik? Sama ibu juga sekeluarga Pak di kontrakan. Oh, masih ngontrak? Ya. Oh, di kontrakan sekeluarga? Ya. Belum punya rumah? Rumahnya di kampung Pak. Ya udah, saya juga di kampung rumahnya. Ya di sini mah nggak ada. Udah, itu setahun kosan kamu saya bayarin. Udah, diam di sini. Oke, apa? Namanya siapa? Nama saya Muhammad Afandi Pak. Ya? Muhammad Afandi. Mana asal? Saya lahirnya di Jakarta. Lahir tinggal di mana? Tinggal di Jakarta Timur Pak. Jakarta Timur. Orang tuanya kerja apa? Ibu kebetulan pegawai negeri sipil dan bapak lagi petani di Jawa Pak. Petani di Jawa Pak. Bapak petani? Iya betul Pak. Tinggalnya di Jawa Bapak? Iya betul Pak. Nih orang Jawa itu. Bapaknya bertani di Jawa, ibunya ASN di Jakarta. Bapaknya tetap bertani di Jawa kan? Iya betul Pak. Hebatnya itu. Orang Sunda mah ngahiji ngontrak bareng. Padahal salah satu tinggal di Tasik, bertani. Oke. Nah, terus biaya kuliah dari ibu? Iya betul Pak, dari ibu. Oke, berapa ongkos sehari? Biasanya saya per minggu sih Pak. Seminggu berapa? Mungkin sekitar 50 sampai 100 ribu Pak. 100 ribu seminggu, murah dong? Dicukup-cukupin aja Pak. Oke, berarti setahun dari saya. Oke. 500 ribu sebulan. Alhamdulillah, terima kasih. Nggak usah minta sama ibunya. Siap. Ya, kayak nanti tuh ada, nih mahasiswa pinter. Amin. Yang berani melawan laki-laki. Amin. Bener, oke. Ya, di mana rumahnya? Rumah saya di Kabupaten Tangerang Pak. Tangerang. Iya kabupatennya. Kabupaten, Tangerangnya mana? Tangerang, Kabupaten Utara. Ya Tangerang. tahu saya, desa mana, kelurahan mana? Kecamatan Sukadiri, Kabupaten Tangerang, kampungnya Rawakidang. Hebat, kamu orang desa kan sama dengan Iya. saya, orang desa hebat. Wanian, kamu udah pernah pacaran gak sih? Pernah. Pernah disakitin? Pernah banget. Oh pantes. Kamu adalah kamu. Lihat muka dia kayak lihat yang pernah menyakitinya. Laki-laki itu memang selalu nyakitin. Awalnya ada maunya, penuh romantisme. Setelah engkau tahu bau tubuhku, kau pergi tanpa arah. Bau tubuh maksudnya lagi keringetan olahraga. Berapa kali pacaran? Berapa? Pas SMA sekali doang. Hah? Sekali? SMA sekali. Tapi nyakitin?
Iya. Sekarang nggak ada minat lagi pacaran? Ada sih. Ada. Cuma nyari yang lebih baik gitu. Katanya udah nggak percaya laki-laki. Kan buat masa depan Pak. Kan Jadi butuh juga laki-laki. enggak, kan nikah itu sunnah Pak dalam Islam. Nggak, aku nanya. Jadi butuh juga laki-laki. Sekarang gak butuh. Sebenarnya saya bisa independen sendiri. Saya apa-apa sendiri. Saya Nggak, aku bahkan, nanya aja. Kamu membutuhkan seorang laki-laki nggak sih? butuh. Ya udah, butuh gitu. Aku nanya sama kamu membutuhkan seorang laki-laki nggak? Butuh, Pak. Butuh? Aku tidak membutuhkan seorang wanita sedikit pun. Harus tegas dong. Kecuali Nihiang. Kamu butuh laki-laki? Nanti butuhnya, Pak. Ya bukan nanti. Pada saatnya kamu butuh. Butuh, Pak. Mungkin nggak kamu hidup tangguh tanpa laki-laki? Mungkin aja sih, Pak. Ya udah, kamu jomblo selamanya. Jangan gitu, Pak. Oke, terus ongkos berapa? Saya 800 sebulan di kos. Sebulan? Kos ya. Murah ya? Bolak-balik. Di kosan Setahun? saya. Hah? Saya ngekos. Ngekos sebulan berapa ngekosnya? Kos sebulan saya berdua. Kan kebetulan tuh berdua 900. Jadi bagi dua 450. Ya udah, dari saya 500. Makasih Pak. Ke sana. Udah ke sana tuh. Tuh dicatetin, nanti ditransferin uangnya. Ayo. Beres. Ingat ya, itu yang 500 dari laki-laki itu. Kamu belum? Kamu belum? Belum apa, Pak? Belum Ongkos makan. berapa ongkos? Ongkos. Ah, Ongkos saya berapa ya, Pak? Soalnya saya nggak tahu sih. udah 1 juta dari saya sebulan. Sana. Alhamdulillah. Makasih Bapak, sarangnya. Semoga Bapak dimurahkan rezekinya, dilancarkan urusannya dan diperpanjang umurnya. Ya. Amin. Semoga kamu mendapat pasangan laki-laki yang tangguh, kokot, kuat, galat, Amin perfeksionis. ya Allah, amin. Makasih banyak ya, Ya. Pak. Ya, tapi kaya raya. Kenapa, Pak? Aku doain kamu dapat pasangan yang gagah, kokoh, kuat, galak, perfeksionis tapi kaya raya. Amin ya Allah, semoga ya Pak. Doa Ah. Bapak dijawab sama Gak Allah. apa-apa kan perfeksionis juga kalau kaya raya. Gak apa-apa, Pak. Galak juga gak apa-apa kalau kaya raya. Galak juga gak apa-apa kalau kaya raya. Kalau galak gak mau apa, nanti saya di KDRT. Ya udah, saya doain. Walaupun pas-pasan suami kamu baik, betah di rumah, penyayang. Oh ya gak apa, nanti kita mencari jalannya bersama. Sukses bersama. Tepuk tangan, semangat semuanya.